Halo, kelompok 16 di sini. Izinkan kami untuk berbicara. Penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan kekuasaan, dan penyalahgunaan wewenang. Tindakan Verdi Sambo tergolong apa yang disebut abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan. ada penyalahgunaan kekuasaan dan hukum yang ditabrak. Dalam pelaksanaan kewajiban sebagai aparatur negara, seringkali penyimpangan dalam hal penyalahgunaan kekuasaan terjadi, baik oleh individu ataupun korporasi. Kasus ini dari tahun ke tahun semakin berkembang dan sistematis, di mana tidak hanya terjadi di lingkup pemangku jabatan dan kepentingan, tetapi juga di sektor publik maupun privat. Penyalahgunaan kekuasaan merujuk pada tindakan atau perilaku di mana seseorang yang memiliki wewenang atau kekuasaan menggunakan kekuasaannya dengan cara yang tidak etis, melanggar hukum atau tidak sesuai dengan tujuan awal kekuasaannya. Ini bisa mencakup penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintahan, organisasi, atau situasi lain di mana seseorang memiliki kendali atau pengaruh. Beberapa dampak yang ditimbulkan dari fenomena penyalahgunaan kekuasaan adalah: yang pertama, hilangnya rasa kepercayaan terhadap kekuasaan; yang kedua, timbulnya ketidakadilan ataupun penindasan terhadap individu ataupun kelompok; yang ketiga, tidak terpenuhinya hak asasi manusia terkait mendapatkan kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera; dan yang keempat, terjadinya tindak pidana korupsi yang dapat mengganggu kestabilan perekonomian Indonesia. Contoh dari tindakan penyalahgunaan kekuasaan terdapat pada kasus terdakwa kasus pembunuhan berencana Verdi Sambo. Itu tak jadi dihukum mati dan hanya akan menjalani hukuman seumur hidup. Sambo yang diketahui merupakan seorang yang telah mengabdi sebagai anggota kepolisian, dianggap telah berjasa untuk negara dan berhak untuk mendapatkan keringanan hukuman atas jasanya tersebut. Apabila penyalahgunaan kekuasaan semakin kuat, maka hukum yang ada di Indonesia akan terasa seperti tisu yang dapat ditebus oleh siapa saja. Dalam kasus penyalahgunaan kekuasaan ini, pelaku yang paling banyak terlibat adalah rakyat Indonesia, yang bisa membuat para petinggi negara bisa berada di dalam batas. Karena negara Indonesia adalah negara demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Semoga video ini dapat menjadi pengingat bahwa sebuah kekuasaan bukanlah suatu hak istimewa untuk menindas, melainkan sebuah tanggung jawab yang diemban dengan integritas dan keadilan. Mari bersama-sama membangun masyarakat yang transparan dan menghormati hak-hak setiap individu. Kekuasaan yang tidak bijaksana, Bayang-bayang kegelapan menyelimuti bangsa. Say no to Abuse of power.